Teman-teman, di edisi kali ini kita mau jalan-jalan. Kan dari kemarin banyak yang request tuh, Mas J kepengen tahu kompleknya Mas J kayak apa. Nah, sekarang kita jalan-jalan di sekitar kompleks saya nih ya teman-teman ya. Namanya Kota Baru Parahyangan. Ini rumah saya, yuk kita jalan. Sambil jalan-jalan, tema hari ini saya mau membicarakan tentang perubahan saluran distribusi dan promosi, terutamanya di saluran distribusi pada saat pandemi ini bagaimana. Baik, kita arahkan ke sana aja ya, ke depan biar teman-teman bisa ngelihat jalannya seperti apa. Oke. Nah, oke ya, nyamping dikit ya. Agak kena apa namanya, jendela dikit nggak apa ya. Nah, nggak apa kena jendela dikit, daripada terlalu luar malah dijambret. Tapi ya insya Allah nih area kita cukup aman ya teman-teman ya. Saya mulai ya teman-teman. Pada saat pandemi, atau saya mulai lebih dasar duluan aja. Kalau bicara masalah bisnis itu pada dasarnya apa sih? Kita punya suatu jasa atau produk, betul kan? Nah, kita punya jasa dan produk, terus kemudian kita mendistribusikan produk atau jasa kita ke tempat konsumen kita. Mau apapun itu produknya atau jasa, meskipun itu juga sosial, termasuk pendidikan, termasuk keilmuan, itu mendistribusikan sesuatu ya. Nah, di tahapan awal memang mungkin pendistribusian kita itu sifatnya organik, alias mungkin word of mouth gitu kan. Terus geografis basisnya. Ini adalah jembatan yang mungkin Anda pernah tahu ya, yang dipakai untuk syutingnya Ariel Peter Pan. Nah, di depan dari jembatan ini ada lampu merah kan. Ini Anda lihat ada satu logo itu IKEA. Ya betul, ini sedang dibangun IKEA dan project water park. Nanti saya akan kelilingkan Anda, tapi saya mau tunjukkan Anda ke tempat danau duluan yang cakep nih ya teman-teman. Karena kalau pakai sepeda ini cukup ngos-ngosan nih. Saya kemarin nyoba menggunakan sepeda sambil record gitu kan. Waduh, pas naik gitu, apalagi saya boncengin anak saya, banyak lagi gembos lagi. Udah nafasnya udah ngos-ngosan, rekamannya jadi jelek. Oke, saya lanjutkan mengenai saluran distribusi ya. Jadi pada dasarnya setiap bisnis itu, ataupun tidak bisnis pun juga, itu mendistribusikan sesuatu, baik itu produk ataupun jasa. Contohnya misalkan produk ya, misalkan produk makanan, minuman, kemudian mainan anak, apapun itu adalah produk. Ataupun juga bentuknya pendidikan, itu juga mendistribusikan ilmu. Nah, pemilihan saluran distribusi ini tentu aja tidak bisa sembarangan. Nggak bisa, wah lagi musim reseller semuanya. Nggak bisa begitu. Dropship semuanya nggak bisa begitu. Tergantung, satu, karakteristik dari produknya. Yang kedua, behavior dari konsumen dalam mendapatkan produk Anda. Ada dari mereka-mereka mungkin yang mau mendapatkan produknya lebih cepat, nggak sabaran. Itu kalau kita distribusinya nggak tepat memilihnya, atau tidak bisa cepat gitu ya penyampaiannya, tentu aja akan disabet sama orang lain duluan nanti. Itu yang sering saya sebutkan, bahwa pendistribusian tidak merata, tanda petik tidak merata, itu akan menyebabkan celah bagi kompetitor untuk masuk. Dan sebaliknya, kalau pendistribusian merata, bisa-bisa aja tapi jadi lebih mahal. Makanya konvensional distribution itu biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional company yang besar-besar tuh, kayak Unilever, Wings, dan yang lain-lain. Nah, untuk kelas UKM biasanya ngakalin tuh. Ngakalinya bagaimana? Ngakalinya adalah distribusinya melalui reseller, dropship ya. Terlalu nggak itu ya? Nggak ya? Oke ya. Ini lagi latihan nge-shoot nih. Sekalian ya. Oke, kembali lagi ke distribusi tadi. Nah, pada saat kita bicara masalah distribusi di era pandemi bagaimana? Yang tadinya
mungkin konvensional distribution sekarang konvensional habis deh beneran. Kenapa? Karena outlet-outlet pada tutup semuanya. Apalagi yang mendistribusinya di mall-mall. Waduh, habis deh, ampun. Termasuk ya teman-teman, Anda tahu nih, XX1 itu kan mendistribusikan sesuatu. Apa yang didistribusikan? Hiburan kan, film kan. Nah, mendistribusikan film atau hiburan itu sendiri, itu juga ada celahnya kan. Ini pada saat kondisi seperti gini, XX1 tutup, saya yakin itu yang namanya Netflix omsetnya naik tuh. Atau sejenisnya, dan atau mungkin juga hiburan-hiburan yang sifatnya bajakan, atau mungkin hiburan-hiburan yang sifatnya gratis yang legal seperti kayak YouTube ya. Nah itu mendistribusikan sesuatu ya. Cuman ya itu kembali lagi pada saat online, pada saat lockdown atau karantina seperti ini, itu online tuh justru malah merajalela ya, omsetnya tuh lari ke sini semuanya. Tapi berbicara di unsur produksinya akan tentu aja mulai jadi penurunan produksi, karena kan terutama yang fashion ya, demandnya berkurang, terus kemudian produksinya jadi berkurang juga. Sebetulnya demand mau ditinggiin pun juga produksinya tidak bisa mengejar yang sebelumnya, apalagi untuk produk-produk yang sifatnya diproduksi massal ya, yang dulunya pabrik-pabrik kan sekarang sudah pada tutup, nggak boleh buka atau mungkin bergiliran. Oke, lanjut ya. Jadi pada saat pandemi ini banyak terjadi perubahan, terutama di saluran distribusi. Ya, yang jelas saluran distribusi konvensional mulai sangat terganggu, apalagi yang ada di mall-mall. Mulai masuk ke dalam pergudangan-pergudangan, terus kemudian masuk ke dalam saluran distribusi. Sebentar ya, ini ada yang mau nyalip saya, biar dia nyalip duluan aja. Terlalu mepet. Jadi mulai masuk ke dalam saluran distribusi pergudangan, kemudian pengantaran-pengantaran atau istilahnya namanya sekarang ojek lah, ya. Nah itu masuknya ke sana. Nah saluran promosinya hampir murni secara online, offline-nya habis. Jadi periklanan-periklanan yang offline itu ya, baliho, brosur mungkin juga sudah mulai ditinggalkan ya, poster-poster ataupun juga spanduk dan yang lain-lain. Billboard itu, itu sepi banget tuh, habis ya. Saluran-saluran distribusi yang sifatnya di tempat-tempat wisata juga habis. Nah, mulai masuk semuanya ke saluran promosi ya, saluran promosi ke sana habis semuanya juga. Mulai masuknya saluran promosi dan distribusi ke online itu, yang mendukung semuanya di online kan. Nah, sebetulnya ya ada satu saluran distribusi yang pada dasarnya ini adalah sesuatu yang organik untuk produk yang terutama sifatnya consumable item ya. Kalau saya menyebut namanya consumable item itu, sebetulnya saluran distribusi yang paling tepat itu adalah konvensional atau yang disebut namanya fast moving consumer good. Izin Pak, lagi dari Pitamaha ya. Apa? Oh ya, boleh. Dari Pitamaha aja kok. Iya. 35,8 Pak ya. Alhamdulillah sehat. Kamu mau dicek ya? Oke, ini keren ya. Masya Allah. Dicek suhu duluan. Ya, oke ya. Ini saya lepas ininya maskernya supaya ngomongnya gampang. Di depan saya pakai masker. Oke, lanjut tadi sampai pada saat terganggu begini bagaimana ya, betul ya. Nah jadi dalam kondisi ini perumahannya namanya daerah semacam kayak Bandung Tempo dulu namanya, stylenya seperti itu. Tapi areanya sih bukan Bandung Tempo dulu, mungkin Bandung Tempo dulu yang kedua mungkin ya. Oke, sambil nge-shoot sana aja nggak apa-apa, sambil nanti saya cerita nih. Ini udah mulai masuk perumahan-perumahan yang pinggir danau, nggak bilang pinggir danau banget yang ini ya, yang sebelah kiri itu pinggir danau, yang sebelah kanan tidak. Alhamdulillah saya dapat perumahannya yang memang pinggir danau, jadi yang kafling. Kalau yang kafling biasanya tidak seragam perumahannya. Nah ini agak pinggir danau nih. Oh ya betul, agak pinggir danau ya. Nanti ini saya tunjukkan di tempat yang lebih bagus teman-teman. Oke, lanjut bicara masalah perubahan distribusi dan promosi tadi ya teman-teman ya. Nah
Ada satu saluran distribusi pada dasarnya yang tadi saya katakan untuk fast moving consumer good. Itu yang kalau kita kenal ya, saluran distribusi konvensional atau mungkin kita mengertinya Alfamart, Indomart, warung-warung konvensional. Itu sebetulnya saluran distribusi berbasis geografis. Ya. Nah, saluran distribusi berbasis geografis itu itu pada dasarnya dimulai dari mana sih? Dari tetangga kita, dari RT RW. Nah, permasalahannya kita itu sekarang itu sesama kanan kiri perumahan kita tidak saling kenal. Wah, mobilnya bisa kembaran gitu pas-pasan nih. Kita tidak saling kenal, itulah yang menyebabkan saluran distribusi ini yaitu mati pada saat pandemi ini, beneran mati. Saya ambil contoh nih yang paling simpel begini. Apakah Anda yang bertinggal terutama di perumahan-perumahan real estate itu, Anda mengenal tetangga Anda kanan kiri? Ya, kecil kemungkinan itu terjadi ya. Nah, pada saat pandemi seperti ini, padahal sebetulnya saluran distribusi yang terbaik adalah saluran distribusi area perumahan kita. Oke, saya keluar ya. Bisa keluar? Di situ. Oke, ini pemandangannya bagus, men. Areanya keren banget. Ini banyak keramba-keramba untuk pertanian. Ini nggak usah deket apa juga kok. Yang penting kan itu tuh ya. Kita pakai mic wireless nih. Nah, cuman saya nggak suka nih teman-teman apa. Mereka ini pakai pelet-pelet yang ya bisa dikatakan banyak chemicalnya begitulah ya. Yang akhirnya mengendap ke bawah residunya dan ini menjadikan limbah. Makanya kalau Anda perhatikan banyak enceng gondok ya. Itu enceng gondoknya di situ ini pinggir-pinggiran tuh banyak enceng gondok, termasuk juga dikarenakan ada limbah-limbah banyak pabrik tekstil sekitar sini nih. Ini adalah waduk saguling, anak dari waduk saguling. Di tempat saya pun juga nyambung anak dari waduk saguling. Kalau kita perhatikan sebelah situ tuh banyak tempat mancing tuh. Itu sepinggiran-pinggiran sana sampai sana itu mengelilingi ini. Ini adalah tempat pemancingan. Oh, tempat pemancingan tuh. Ya, lanjut ya. Jadi, sebetulnya kita belajar dari corona ini bahwa saat ini kita membutuhkan atau saling membutuhkan sesama tetangga kita, ya. Baik itu sifatnya informasi ataupun distribusi. Coba bayangkan seandainya Anda saling mengenal RT RW Anda. Dalam artian satu RT, satu RW, satu perumahan, satu kluster, Anda kenal semua mereka, sering kumpul, guyup lah intinya. Rajin silaturahmi. Nah, begitu ya. Ini Anda sekarang tidak menjadi banyak masalah sebetulnya. Kenapa? Paling enggak setidaknya Anda bisa saling barter informasi ataupun juga sampai barter produk. Misalkan Anda membutuhkan produk-produk, bro, sis, mbak, mas, aku lagi nggak punya beras nih, tempat mbak ada beras nggak? Talangin dulu dong, atau aku beli dulu. Nah, itu saluran distribusi teman-teman ya. Nah, ini yang pernah saya sebut sebagai saluran distribusi kerakyatan. Artinya rakyat atau penduduk atau rumah tangga harusnya menjadi saluran distribusi. Ya, nah ini kalau disatukan melalui aplikasi cakep banget nih sebetulnya. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan pandemi ini membawa keberkahan dalam silaturahmi kita. Oke, saya ambil contoh nih teman-teman. Pada saat kita misalkan nih ya membuat grup RT RW saja, ini yang saya gagas pada saat kemarin sharing di sosial media. RT RW kita membuat satu grupnya yang simpel itu apa sih? Grup yang backlight di sini ya. Grup apa sih? Grup seperti kayak anggap aja, saya mau nyebutnya nggak enak sebetulnya. Saya nggak suka pakai grup yang namanya WA. Ya, saya lebih prefer Anda pakai grup Telegram mungkin ya dibandingkan grup WA itu sendiri. Karena security-nya Telegram lebih ketat ya. Sampai sempat waktu itu kan dicurigai sebagai carang teroris gitu kan. Nah, kembali lagi grup itu Anda marakkan di RT RW. Coba deh. Ya, kontak Pak RT, kontak Pak RW. Kan mereka punya data nomor HP kita semuanya. Yuk kita silaturahmi, yuk mulai silaturahmi meskipun sekarang sudah tidak bisa berdekat-dekatan lagi, setidaknya kita silaturahmi. Ya, mau nyebut Zoom juga gak enak juga karena Zoom juga kemarin ada konspirasinya.
ya, bocoran-bocoran konspirasi atau kebocoran database-nya, atau alias database kita diperjualbelikan. Mungkin grupnya lebih cocok menggunakan ya Zoom-nya diganti ke Zoom Telegram ya. Itu sekarang ada Telegram akan mengeluarkan semacam kayak Zoom juga. Mudah-mudahan seperti itu. Kita nanti pindah ke sana aja, lebih aman lah setidaknya. Oke, lanjut ya. Nah, dari situlah sebetulnya saluran informasi itu kita bisa mendata kompetensi atau ketersediaan di masing-masing warga. Contoh begini, adakah warga yang dokter? Kalau ada apa-apa, paling nggak warga itu bisa dihubungin lebih cepat ya. Kemudian atau mungkin kita bisa konsul juga, iya. Adakah dari warga yang pendidik atau guru ngaji atau guru formal, sekolah formal? Nah, itu juga bisa. Adakah dari mereka yang punya bisnis fashion? Adakah dari mereka yang membuat masker? Adakah dari mereka yang membuat hand sanitizer? Adakah dari mereka yang mungkin tukang masak rendang, masak catering mungkin? Ya, bisa. Kenapa enggak? Atau mungkin juga produk-produk yang lain yang Anda butuhkan keseharian. Mungkin selain fashion apa sih? Food olahan, keripik-keripikan, camilan. Kenapa tidak? Ya. Nah, itu sebetulnya kalau seandainya RT RW ini dibuatin grup yang sesimpel itu dan dibuatkan marketplace yang kecil lah. Saya mau nyumbang deh, gratis untuk RT RW. Ya, marketplace atau toko online. Nggak usah marketplace, toko online kecil dengan multi admin nanti bisa dibuatin seperti itu. Ya, kalau Yok Bisnis sudah punya platformnya jelas. Gratis kalau untuk RT RW. Yuk, kita marakkan seperti itu. Kenapa tidak? Ya. Nah, dengan begitu nanti nomor satu nih, kita memenuhi kebutuhan sama RT RW tersebut. Apalagi nih, cakep nih kalau dikombinasikan dengan aquaponik, budik damber, budidaya ikan dalam ember. Wah, itu kelebihan pasokannya sudah ketahuan. Nanti kita kerjasama sesama RT RW yang lain. Jadi RT RW kita ini tertutup untuk kita ya, tapi nanti koordinator di RT RW tersebut itu bisa berhubungan dengan koordinator di RT RW yang lain ya, atau RW yang lain. Kalau RT-nya terlalu kecil, RW. Kalau RT-nya sudah cukup gede ya, per masing-masing RT, kemudian antar RT yang lain. Contohnya nih teman-teman, oh Anda kelebihan supply lele ya. Nah, nanti tawarin lelenya ke tempat yang lain, ke tempat teman-teman ya, aku punya kelebihan ini, teman-teman aku punya kelebihan ini. Nanti ada kembali lagi toko online yang kelebihan dari situ untuk antar RT atau antar RW. Nah, kenapa kalau saya mengatakan kenapa harus dibatasin Mas sama RT RW? Karena jangkauannya harus radius di bawah 5 km. Ya, kenapa saya mengatakan di bawah 5 km? Supaya bisa dikencot pakai sepeda, dianterin ya, apalagi punya sepeda listrik lebih hemat. Ya, jadi ini saatnya go green lagi nih teman-teman. Kalau bisa nggak pakai kendaraan bermotor, pakai sepeda listrik ya. Itu dianterin sekitar situ. Nah, termasuk juga nanti, Mas aku nggak punya apa-apa gimana? Ya sudah, kamu bagian armada pengantarannya. Ya, ini mutualisme banget. Yuk kita sambil jalan. Mutualisme dan solusif banget, betul? Dan dengan begitu ini sudah memarakkan ya silaturahmi lagi. Kita boleh nanti jadi saling melariskan tetangga kita ya, nanti dilebarkan lagi saling melariskan satu kelurahan, saling melariskan satu kecamatan, dan seterusnya dilebarkan terus ya. Nah, dengan begitu sebetulnya ya, pada saat kita melebarkan cakupan kita, tapi lingkaran di tengahnya tidak diabaikan, itu sudah yang disebut keberkahan itu ya, melariskan sama orang sekitar kita dulu. Ibaratnya loh teman-teman, kita ini kan disunahkan ya, kalau seandainya kita memasak kemudian tercium baunya 40 rumah itu kan wajib kita bagikan. Bukan wajib ya, sunnahnya kita bagikan kan begitu ya. Itu kan ajaran yang luar biasa, Masya Allah kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita hidupkan lagi ya, keguyuban di antara sama warga, supaya ini pun juga nanti selain menjadikan ketahanan perekonomian ya, ketahanan perekonomian itu meliputi sandang pangan papan ya, juga menjadikan ketahanan yang sesungguhnya dalam arti keamanan.
Contoh pada saat seandainya nih terjadi chaos atau terjadi kerusuhan, sebetulnya ya yang kayak gini kalau terjadi, kalau seandainya guyupnya itu merata, itu tidak akan terjadi kerusuhan karena sesama warga pada saat mendata akan ketahuan yang nggak mampu yang mana kita bantuin. Tapi seandainya pun lah, katakanlah itu musimnya orang-orang lapas dilepasin semuanya ya, terus orang lapas mau kerja di luar juga nggak bisa dikarenakan mereka boro-boro yang PHK, yang kerja aja di PHK kan, apalagi orang keluaran lapas mau kerja gitu. Pas dia dilepasin dia malah pusing. Kalau bisa mereka tuh meminta kembali, Pak aku balikin lagi aja Pak, dapat makan gratis di lapas lebih enak Pak, gitu kan. Nah pada saat mereka dilepaskan mereka nggak bisa makan, akhirnya mereka ngerampok misalkan lah ya, ngerampokin kita semuanya. Ini akan jadi ketahanan keamanan. Kenapa? Karena sesama warga akan saling menjaga, kan begitu. Wah ini luar biasa deh kalau diterapkan ya. Nah ini pada saat pandemi seperti ini, yuk kenapa enggak kita coba kita terapkan ya teman-teman ya, mulai membudayakan silaturahmi atau menghidupkan lagi silaturahmi ya antar tetangga kita ya, dan dengan begitu juga melariskan sesama tetangga kita sebisa mungkin lebih dahulu, baru nanti setelah itu melingkar keluar lagi. Tapi kembali lagi, bukan berarti nih kalau begitu sudah wah ada proteksi namanya tetangga, kayak Anda kayak minta jatah preman. Loh harusnya ini jatah saya duluan dong, kenapa nggak beli ke tempat saya? Lah ya Anda amanah atau enggak? Kalau Anda nggak amanah, lah mau beli ke tempat Anda bagaimana? Termasuk bicara masalah amanah itu adalah begini loh, amanah itu nggak bicara masalah kejujuran doang teman-teman, tapi juga keterandalan. Misalkan nih ya, ini saya pengalaman kejadian nih ya, kita pesan catering gitu kan, cateringnya itu orangnya kita pesen 5 menu, ternyata yang datang 3 menu buat buka puasa misalkan ya, sama sahur. Lah dia nggak bilangnya pas udah nganter baru bilang, oh ya maaf yang tadi yang ini bahannya nggak ada, ini. Itu buat saya itu tidak handal. Harusnya bicaranya sebelumnya ya, supaya apa, kita paling nggak punya persiapan. Oh ya Bu, pagi hari habis pada saat belanja kan pagi hari itu, oh ya Bu tadi pada saat belanja nggak ada ini Bu, mohon maaf mau diganti atau enggak, kan begitu ya. Itu yang amanah itu, karena Anda memikirkan solusi bagi konsumen juga. Nah konsumen kalau udah sakit hati dengan kekecewaan seperti itu ya, jangan salahkan kalau besok nggak beli lagi meskipun itu tetangga. Jadi buat saya tetap ya, tidak ada keterpaksaan dalam pembelian ya suatu produk ya, mau di mana ya terserah ya si konsumen. Tentu aja dari sisi penjual itu juga harus amanah ya, dan tidak mengecewakan pelanggan itu sendiri ya, itu penting. Termasuk juga kalau seandainya produknya belum layak untuk dijual, saran saya jangan dijual. Oke, ini saya mau shortcut yang ambil ke sebelah kiri, nanti terus saya mau ajak Anda ke tempat lapangan golf, terus baru selesai ya, kita balik karena saya jam 4:30 sudah 3:30 ya, sudah ada jadwal lagi untuk ngajar untuk Disperindak Sleman nih. Wah keren banget. Disperindak Sleman ini salah satu binaan kita yang menurut saya ya kelas kabupaten, tapi penanganannya skala nasional. Para pembina-pembinanya tuh niat banget, bener. Para pembina niat banget dan bersih, itu yang luar biasa. Kalau udah kerja sama kita, insya Allah nggak bersih. Karena kalau nggak bersih susah gitu sama kita, nanti malah keperes balik. Jadi saya pernah suatu saat itu disuruh nanda tanganin tuh ya teman-teman, diundang oleh salah satu kementerian lah gitu ya. Ini Pak Menterinya waktu itu juga datang juga. Nah kemudian saya disuruh nanda tanganin amount total yang tidak sesuai dengan fee yang saya terima ya. Jadi ini contohnya nih ya, bukan contohnya, ini kenyataannya. Ya waktu itu fee saya ya berapa, nyebut fee nggak enak tapi nggak apa-apa, mau ini pajaknya sudah dibayar oleh mereka ya. Jadi pada saat itu saya dibayar 30 juta setelah negosiasi lah ya,
karena pemerintah oke lah saya kasih diskon nggak apa-apa. Saya bicaralah di luar kota gitu ya, di luar Jawa. Terus kemudian setelah saya bicara dan saya suruh tanda tangan fee-nya, saya disuruh tanda tangannya 33 juta, nggak 30 juta. Saya nggak mau loh. Saya bilang, ini apaan nih? Oh Pak, ini untuk biaya ini, biaya itu, biaya itu. Oke, saya nggak mau tahu biaya itu karena saya tidak terima. Ini yang saya terima, itu yang saya akan tanda tangan. Ya, jadi kalau Bapak minta saya menandatangani ini akan menjadi masalah buat Bapak karena saya pasti akan membeberkan. Saya nggak akan diam. Nah, jadi saya masih husnuzon aja, anggap aja itu buat bener, buat apa, biaya macam-macam. Tapi saya tidak mau, tetap tidak mau menandatangani yang tidak sesuai. Nah, akhirnya udah mau nggak mau dia mengubah baru saya mau tanda tangan. Setelah itu dia nggak pernah ngundang saya lagi. Saya nggak cuma sekali terjadi seperti itu, ada yang lainnya juga saya katakan seperti itu juga, dan saya nggak pernah diundang lagi. Pokoknya saya nggak mau menandatangani apa yang tidak saya terima. Oke, kita lihat nih, ini di belakang samping saya ini, oh ini danau cakep ini. Mau turun nggak? Ditinggiin aja itu ya. Kita lewat aja. Saya sering lewat sini kok teman-teman. Ya. Oke, kelihatan kan danaunya cakep. Turun sebentar daripada nanti pada penasaran ya. Saya pernah live di sini juga. Danaunya cakep banget ya. Oi, masya Allah, tempatnya keren. Nah ini masih anak-anak danaunya Saguling. Jadi bagusnya Saguling itu dia itu bercabang-cabang begitu tuh ya, nggak bulat begini, nggak. Jadi dia bercabang-cabang begini, bentuknya begini nih, kayak bentuk apa ya, teluk-teluk begitu ya. Jadi ada teluk-teluknya begitu. Termasuk di tempat saya adalah salah satu teluknya. Ini melingkar sana. Nah ini jembatannya cakep banget ya. Sana masih ada waduknya, anak waduknya ada di sebelah sana. Oke, jalan lagi kita sampai ke lapangan golf, baru kita selesai ya. Ya, ini pemandangannya nggak usah ke saya, ke samping aja, bagus banget. Bismillah. Wah, itu si ibu larinya siang hari gini, luar biasa, masya Allah, kuat. Ada ibu-ibu larinya siang hari. Rajin dia tapi. Oke, sampai mana tadi yang ngomongnya ya? Lupa. Terakhir kita sebelum kita jeda. Ngomong apa tadi? Lupa. Oke deh ya. Salah masalah amanah tadi tuh. Nah, jadi bicara masalah amanah itu ya, kembali lagi saya itu membuat buku buka langsung laris. Kadang-kadang juga saya bilang gini nih, kalau produknya belum siap uji angenin, jangan kamu minta aku suruh uji angenin ya. Tapi uji angin yang terbaik sebetulnya bukan saya menguji, harusnya orang lain yang menjadi target pasar Anda itu yang menguji ya. Itu yang paling penting seperti itu. Ini di sini pengamanan bagus banget teman-teman, luar biasa. Kalau bergerombol itu nanti langsung dibubarkan sama mereka. Pokoknya bergerombol 5 orang barin. Luasnya 1250 hektar di sini nih teman-teman. Ini dikelilingi oleh tempat perhunian warga dan sawah-sawah masih banyak, kebun-kebun masih banyak. Jadi insya Allah masalah kemandirian pangannya di sini nggak takut. Jadi seandainya ini perumahannya di lockdown, nggak boleh kemana-mana gitu ya, ini warga setidaknya masih bisa supply ke tempat kita. Oke, itu padi-padi masih banyak, jagung itu sebelah kiri saya. Cakep nih tempatnya. Nah, kembali ya teman-teman ya. Tadi saluran distribusi dan saluran informasi. Intinya adalah dari percakapan saya ini, saya kepingin mengajak kawan-kawan. Yang pertama, yuk kita mulai menghidupkan silaturahmi sesama warga. Sebetulnya bukan untuk dikarenakan masalah adanya kepentingan jual beli, tidak.
Ya, kalau kita ada apa-apa itu ya, kalau tetangga deketan gitu kan, tetangga bisa menjadi bagian dari keluarga kita, apalagi bagi kita orang-orang perantauan. Saya yang pernah merantau 13 tahun di Batam merasakan banget namanya tetangga itu pentingnya seperti apa. Makanya pada saat dulu saya tinggal di perumahan tuh, mungkin perumahan itu adalah mes karyawan ya, mes karyawan pada saat di Astra. Itu adalah sesuatu yang tidak terlupakan. Kenapa? Karena kanan kirinya ya kita kenal semuanya. Nah, satu pabrikan semuanya, satu pabrik, bukan pabrikan dan buatan, satu pabrik semuanya. Jadi kalau kita kesepian itu tinggal ke tempat kanan kiri saya ya. Waktu itu ada induk senmangnya ya, saya panggil namanya Mami Ina. Nah itu beliau sudah sepuh begitu kan, baik, keibuan banget. Jadi kalau pas saya libur gitu kan, nggak ada tempat main kemana-mana, ya sudah saya ke tempatnya beliau gitu kan ya, cangkruan lah gitu kan, main bersama kakak-kakak yang lain. Nah itu sudah menjadi keluarga kedua saya. Nah kembali lagi, silaturahmi ini kenapa disebut namanya memperlancar rezeki ya, dan kemudian juga memanjangkan usia. Yang disebut memanjangkan usia itu pada dasarnya karena silaturahmi itu informasi kita dapatkan lebih cepat. Artinya kita nggak usah punya effort yang jauh pergi ke sana mencari informasi. Tidak, dengan tetangga kita sudah bisa mendapatkan informasi dengan cepat kan begitu loh. Termasuk ya informasi dalam bentuk keilmuan kan begitu. Itulah jadi yang tadinya kalau kita tidak punya silaturahmi itu mendapatkan suatu keilmuan itu memerlukan waktu yang lama. Begitu kita mendapat karena berkah silaturahmi ya, kita bisa mendapatkan keilmuan itu dari tetangga kita, dari kawan kita kan begitu. Ya, silaturahmi antar warga itu penting sekali ya, menciptakan ketahanan pangan, bukan ketahanan tadi, salah ya, menciptakan kedaulatan pangan juga iya sebisa mungkin ya, dengan menanam apa yang kita makan bersama-sama dan makan apa yang kita tanam bersama-sama di sekitar situ. Nah itu lapangan golfnya di shoot tuh, nah cakep tuh. Terus juga itu ketahanan keamanan atau kemandirian keamanan ya, kedaulatan keamanan. Istilahnya benar sebetulnya itu adalah kedaulatan ya. Kalau ketahanan itu bisa jadi didatangkan dari impor, tapi kalau kedaulatan itu kita menciptakan swadaya sendiri. Oke, saya cari tempat berhentian yang cakep ya buat teman-teman supaya ngelihat. Oh, sebelah sini nih, muter balik duluan nih. Sebentar. Nggak kelihatan ya, kurang atas ya. Oh, lapangan golfnya sebelah kanan. Saya muter balik. Mulai bagus nih spotnya nih. Berhenti bentar. Oh iya, Masya Allah. Oh, keren. Ini spot kita yang terakhir. Kita keluar sebentar. Habis itu off. Woi, saya ini syuting dalam syuting nih. Oh, cakep ya teman-teman ya. Oh, syuting dalam syuting nih. Tuh saya lagi syuting, dalam syuting. Nantikan video saya besok insya Allah sore sudah jadi. Lapangan golf di Kota Baru Parahyangan. Oke. Keren ya pemandangannya ya teman-teman ya. Siapa yang suka main golf? Saya nyoba golf
Tapi yo kok nggak nempel ya buat saya. Pinggulnya doang yang sakit, yang pegel. Cuman mungkin kalau jalan ya kan, kalau ini kan 18 hole kan berjauh-jauhan. Kalau beneran jalan ya lumayan itu. Tapi mereka kan pakai golf car ya. Yuk kita jalan. Sebelah sana kelihatan? Ya, kita di Apit perbukitan ya teman-teman. Oh, itu danaunya sebelah sana ternyata. Ya, ini driving range-nya nih. Driving-nya sebelah sana. Yuk, kita pulang yuk. Mobilnya udah lama nggak dicuci sejak pandemi ini, dan tidak ada supir lagi sudahan. Lagi nyari supir. Tapi pas pandemi juga ngapain juga ya, ada supir juga ya, nggak keluar kemana-mana ya, nggak bisa kemana-mana. Setidaknya ya buat ngurusin mobil lah gitu ya. Kemarin mobil yang satu itu berjerawat dia. Jamuran mobilnya karena sudah nggak dipakai. Ini mobil yang ini rencana mau saya jual karena memang anak saya pun juga kan sudah tidak sekolah formal kan ya. Yang nomor 1 sudah lulus, terus banyak di rumah. Nomor 2 homeschooling 2 kali dalam seminggu. Nah, yang Naya ini rencana juga sudah tidak sekolah lagi per angkatan ini. Untung saya nggak bayar sekolahnya Naya. Kemarin istri saya itu tanya, yang mau daftarin nggak untuk SD-nya Naya. Terus saya bilang begini, udah nggak usah lah, nunggu kamu juragan aja nanti sekalian ya. Begitu ada kamu juragan kan kita kan mendirikan sekolah alam buat anak-anak kita. Nah, nanggung juga sih kalau saya daftarkan anak saya SD cuman buat setahun kurang gitu kan. Nah, saya memilih untuk nanti lagi mau cari guru ngaji aja buat ngajar anak saya. Guru ngaji sekaligus nanti ya mengajar dasar-dasar yang materi SD kelas 1 kan masih mudah ya, baca tulis calistung gitu aja kan, baca tulis hitung. Itu aja. Saya lebih mengutamakan anak saya justru malah bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris tapi bahasa Arab, supaya ya anak saya nanti bisa membaca kitab. Tuh banyak bule-bule nyepeda jam segini men. Mereka mau cari kosong, kalau kita cari putih. Itulah ya, orang selalu merasa tidak puas atas apa yang dia miliki. Rumput tetangga lebih hijau, padahal itu rumputnya sintetis. Oke, penutup bagi saya teman-teman, yuk kita sama-sama jaga silaturahmi. Bukan hanya selama pandemi ini saja. Silaturahmi yang saya maksud adalah silaturahmi sama warga kita, kanan kiri kita. Kalau memang itu tidak memungkinkan sekarang, ya sudah, pindah perumahan saja. Pindah perumahan ke Kampung Juragan. Saya kenapa mau pindah ke Kampung Juragan? Saya di sana bisa ngajak kawan-kawan saya untuk pindah bersama-sama. Jadi inilah janjian saya dengan teman-teman mentor yang lain. Saya bilang, yuk, daripada kita ini loh, ya bolak-balik nge-zooman gitu ya. Atau mungkin juga waktu sebelum ada Zoom kita, aduh, kangen-kangenan tuh jauh-jauhan. Kalau mau baik itu mentoring ataupun gak sharing, itu kenapa sih kok harus terbatas oleh jarak kan begitu ya? Atau mungkin juga kita menggunakan chat gitu kan? Kenapa kita chat-chatan terus sana sini sama satu sama lain? Kenapa kita kumpul satu perumahan yang sama? Ya itu saya bilang begitu. Ya, terus kita bangun yuk Kampung Juragan bersama-sama, kita pindah bedol desa bersama-sama, pindah ke sana. Alhamdulillah ya sekitar 20-an orang mentor dan juga plus insya Allah nanti 100-an pasukan kita. Nah, sebenarnya lebih dari 100 sih. Mau tempat saya aja sudah ada 37 orang ya. Itu belum termasuk dengan keluarganya. Insya Allah akan pindah bersama-sama semuanya di Kampung Juragan ya. Nah, kita bertetangga di sana, memiliki tetangga yang kita inginkan. Jadi kalau pindah ke Kampung Juragan, saran saya jangan Anda pindah sendirian atau beli rumah sendirian, tapi ajakin calon tetangga Anda, terus bookingnya kanan kirinya bersamaan. Itu caranya yang asik gitu ya. Jadi kalau insya Allah nanti ini, kalau Kampung Juragan itu sudah jadi, dan ya kita tidak mendoakan corona ini terjadi lagi, tapi kita kemarin berandai, seandainya corona ini terjadi pada saat kita sudah ada di Kampung Juragan, wow, kita tetap mungkin enjoy banget dan perekonomian tetap hidup. Kenapa?
pertanian, peternakan, perikanan terpadu organik, ya, itu yang sudah kita susun di Kampung Juragan. Kemudian apa? Kluster produksi. Artinya kita mandiri secara pangan dan mandiri secara produksi. Ya, artinya apa? Kita nggak usah keluar-keluar dari situ, sudah tersedia semuanya, terintegrasi semuanya. Plus pendidikan klinik holistik lengkap. Pendidikannya apa? Ya, sekolah alam itu tadi yang kita katakan, termasuk juga pesantren Juragan. Ya, pengajian jelas ada di sana. Energi nggak usah tanya. Ya, ini kita sedang riset tentang masalah energi berbasis alam ya, seperti biogas, juga mikrohidro. Ya, termasuk nanti solar panel juga kita akan aktifkan di sana juga. Tapi solar panel masih mahal. Mikrohidro yang mungkin yang sangat pas karena lokasinya dialiri oleh sungai yang cukup deras, sekitar 10 meter lah lebarnya sungai di Kampung Juragan. Mudah-mudahan Anda yang menonton saya, mendengar saya, mau jadi tetangga saya. Kita asik-asikan di sana, berkuda, memanah, bercocok tanam, seneng-senengan, wisata pertempuran, ya, main-main Ninja Warrior. Kita belajar mainan ala gladiator di sana. Kita buat semacam kayak Coliseum ya di Kampung Juragan ya, yang nanti akan menjadi wisata adventure atau pertempuran yang asik gitu ya. Jadi sudah main-main dapat duit lagi, itu kurang asik apa? Kita menua di sana bersama. Assalamualaikum.